Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di CKL. Kali ini saya akan berceloteh tentang sesuatu yang seru nih, menyangkut perempuan atau wanita bersama Dr. Iswan Syarif, SPOG Konsultan. Halo dok. Dok, saya mau tahu nih, ini perwakilan juga pertanyaan dari teman-teman. Ada yang mau tahu loh. Saya mau tahu tentang G-spot. Nah, tahu sih kita sering dengar G-spot gitu, cuma kan apa sebenarnya G-spot, letaknya di mana? Saya minta penjelasannya dok. G-spot itu apa sih? Iya, baiklah kita akan coba bahas tentang G-spot dulu ya. G-spot itu sebenarnya area sensasi untuk mencapai orgasme pada wanita. Wanita sering nggak sadar posisinya di mana karena nggak tahu mereka di mana posisi tepatnya gitu. Jadi memang harus kena G-spot dulu baru perempuan itu bisa orgasme ya dok ya? Kadang-kadang mencapai G-spot juga belum tentu mencapai orgasme. Loh, Iya. padahal dia titik untuk seorang perempuan mencapai orgasme. Gimana teorinya? Iya, jadi gini, nanti saya jelaskan itu ada titik yang lebih sensitif yang lebih bikin dia lebih menstimulus buat terjadi orgasme. Tapi kita bahas dulu tentang G-spot. G-spot itu letaknya di dalam biang kemaluan, ya di bagian atas. Kalau kita selusuri dari bentuk vagina itu nanti kalau kita susuri bagian atas masuk ke dalam itu ada tonjolan agak keras dan ada kasar-kasar bergerigi kalau kita lihat seperti atau kita rasakan seperti langit-langit di mulut. Iya, kalau di ini kan Iya, agak bergerjel gitu dok. Iya, Oh, seperti itu berapa senti jaraknya? Itu areanya sekitar 5 sampai 7 cm di sekitar sana itu namanya G-spot. Daerah sekitar situ ya, jadi masih dekat dengan lubang vagina ya dok ya? Iya. 5-7 cm ya? Iya. Oke, itu berarti kalau dia mengenai titik itu baru seorang wanita kan bisa terjadi orgasme ketika berhubungan. Tentu juga. Ternyata emang ada area sensitif yang lebih sensitif yang bisa lebih membuat wanita itu bahkan sampai ke multi orgasme. Oh gitu, berarti bukan di G-spot? Bukan, ada yang lebih sensitif lagi dan lebih bisa menstimulus bahkan memproduksi lebih daerah yang kemaluan itu jauh lebih banyak sehingga itu biasanya akan pada wanita yang cenderung kering pun itu kalau sudah tercapai atau menyentuh daerah A-spot namanya A-spot, oke, itu, ya. Nah, itu akan bisa mencapai bahkan sampai ke multi orgasme. Oh gitu. Nah, A-spot itu di mana dok letaknya? A-spot itu kalau penetrasinya dilakukan sampai ke dalam itu lokasi tepatnya itu namanya fornix anterior, itu letak di antara leher rahim sama kandung kemih, jadi agak dalam. Agak Kalau dalam misalnya ya. ini mulut kemaluan mulut rahim dia agak ke dalam sini agak ke atas, nah, itu fornix anterior. Itu untuk mencapai si A-spot itu apa perlu posisi atau ukuran penis yang lebih besar atau gimana dok? Apa posisi deh? Ada nggak yang bisa mencapai titik itu? Ada posisi yang karena kan maaf, maksudnya kan dia kan letaknya kan agak di ujung ya, agak ke dalam gitu. Iya, posisi yang paling baik itu woman on top sama doggy style. Oh itu bisa mencapai sampai ke A-spot. Dari ukuran kira-kira pengaruh nggak dok? Enggak juga. Oh enggak ya, karena kan dia jauh gitu. Oke, baiklah. Terus kemudian tadi waktu kita ngobrol itu dokter bilang ada 3 titik. Ada titik. Oke, sekarang yang ketiga? Yang ketiga namanya U-spot atau U-spot. U-spot, oh ada U-spot lagi. itu dengan rangsangan ringan aja, dia karena letaknya di bagian luar cenderung dia di sisi kiri kanan di dekat saluran keluar buang air kecilnya, uretra. Jadi di sisi kiri kanan. Oh jadi ada 2 sih U-spot itu? Iya, kiri kanan di daerah situnya, bukan 2. Jadi kan kalau misalnya liangnya otomatis di area di sekitarnya itu udah termasuk daerah U-spot. Oh oke, berarti titiknya enggak 1 ya dok ya? Iya.
Oh oke, itu U-spot. Berarti ternyata ada 3 ya, ada G-spot, ada A-spot, ada U-spot. Maksudnya kita kan kadang-kadang kalau misalnya orgasme berarti G-spotnya kena, belum tentu ya. Bisa jadi dia kenanya di U-spot atau di A-spotnya. Iya. Oh oke. Nah itu berarti bukan karena si wanita itu sensitif atau enggak ya? Misalnya gini, kok G-spot udah nggak kena tapi kok kita udah kena tapi kok kita belum orgasme gitu. Itu tergantung juga nggak dari sensitivitasnya. Pas dari A-spot, G-spot, U-spot itu sebenarnya hal yang paling menyenangkan dalam berhubungan itu adalah mengeksplor tubuh masing-masing pasangan. Jadi dia diharapkan siapa tahu menemukan zona erotis lain selain 3 zona tersebut. Oh, berarti kita mengeksplor sendiri nih dan memberi nama sendiri. Iya, mungkin Itu ada. perlu waktu ya. Iya, mungkin ada bisa jadi Z-spot karena ada di blok Z. Ya kita nggak Kayak tahu. nyari alamat ya. Iya. Tapi saya pakai Waze nih dok ya, Oh biar iya, bisa lebih baik tahu. pakai Waze jadi bisa tahu. Oke. Ini kan. Jadi gini, kalau misalnya ada seorang wanita yang misalnya dia tidak terangsang, kita kan tahu bahwa Allah akan terangsang kalau G-spotnya kena misalnya gitu. Ternyata enggak juga ya, maksudnya gini, kalau dia tidak terangsang di G-spot bisa jadi dia akan terangsang di A-spot. Kalau terkena A-spotnya. Oh iya, maksudnya gitu. Misalnya, tapi kan kalau kita secara awam kan taunya bahwa ketika kita orgasme, oh G-spot nih yang kena. Padahal belum tentu ya, bisa jadi kena di A-spot atau di U-spotnya. Oke. Nah, Kita selama ini kurang mengetahui ternyata ada menurut Dr. Mehmet Oz itu ternyata ada titik lain selain G-spot yang zona erotis dari wanita itu sendiri. Oke. Itu pengaruh nggak dok dengan sensitivitas? Jelas, makanya kalau orang yang dingin atau wanita yang dingin atau dia kering cenderung itu penetrasi yang dalam untuk mencapai A-spot itu sangat dianjurkan. Dalam arti gini, kalau misalnya sudah penetrasi dalam, kemungkinan besar akan terkena titik A-spot karena dia agak masuk ke dalam, karena letaknya memang di dalam. Nah, jadi kalau misalnya itu terkena, nah A-spot ini akan menstimulus memproduksi cairan yang kemaluan lebih banyak, sehingga yang tadinya kering akan jauh lebih terasa. Dan dengan begitu juga dia akan mencapai yang namanya multi orgasme kalau sudah bersentuhan dengan area A-spot. Oke, berarti si A-spot ini lebih wow ya sensasinya ya. Nah kan jadi tahu. Kita taunya cuma G-spot aja dibuat perempuan. Ternyata ada 3 titik loh yang kita punya. G-spot, A-spot, dan U-spot. 3-tiganya itu beda-beda letaknya. Jadi gimana caranya sampai ketiga titik itu bisa kena dan kita perempuan bisa mendapatkan sensasi yang luar biasa. Jadi tahu ya dok ya. Jadi pesan saya juga bagi yang masih mencari lokasi A-spot, G-spot atau U-spot, jangan putus asa. Kalau lebih menyenangkan malah kita mencari sendiri zona erotis di mana yang ternyata dimiliki oleh pasangan itu sendiri. Nanti kita kasih nama sendiri dok ya. Jadi Oke, nanti baiklah. tercapai orgasme yang benar-benar diinginkan. Wah, terima kasih banyak nih dok informasinya. Jadi tahu kan, kita kan tahunya sementara selama ini kan cuma itu aja gitu. Demikian bincang dan celoteh saya hari ini dengan Dr. Iswan Sarif SPOG tentang G-spot dan teman-temannya. Terima kasih sudah menonton channel CKL. Share for all, happy together.